Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajak Timuloba dari kelompok 13. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi yang pertama. Di sini kami akan membahas materi tentang penggadaian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian penggadaian. Pengertian penggadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga perum penggadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Kashmir dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Beliau juga menyimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Sekarang saya menjelaskan tentang sejarah pegadaian. Perkembangan lembaga pegadaian dimulai dari Eropa, yaitu negara-negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pengenalan usaha pegadaian di Indonesia diawali pada masa awal masuknya kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-19 oleh sebuah bank yang bernama Bank Van Lening. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi perusahaan negara PN Pegadai berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PRP 1990. Perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi perusahaan jawaban atau disebut dengan Perjan. Kemudian pada tanggal 10 April 1990 berubah menjadi perusahaan jawatan atau disebut dengan Perjan. Perjan Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum atau disebut dengan Perum Pegadaian Kashmir 2018. Sekarang masuk yang berikutnya adalah tentang struktur pimpinan dalam pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seseorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi,
yang bertugas menjalankan pengelolaan kegiatan usaha Perum Pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsinya umumnya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang perdanaan atas dasar hukum gadai. Dewan juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan Perum Pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota dewan, direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri keuangan. Dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Perum Pegadaian, Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktur Jenderal Tridaru dan Santoso pada tahun 2006. Termasuk yang berikutnya adalah kegiatan usaha dalam pegadaian. Kegiatan usaha Perum Pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi 3 antara lain. 1. Penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari A. Pinjam jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagai besar adalah dalam bentuk ini sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpunkan. B. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya. Utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. C. Penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar 25 miliar dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar sehingga sampai dengan tahun 1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. D. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki Perum Pegadaian terdiri dari yang pertama modal awal atau kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar. Yang kedua, penyeratan modal pemerintah. Yang ketiga, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Yang kedua, penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Di antaranya adalah yang pertama, uang kas dan dana likuid lain. Yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap di investasi. Yang ketiga, pendanaan kegiatan operasional. Yang keempat, penyaluran dana. Yang kelima, investasi. Yang ketiga, produk dan jasa Perum Pegadaian. Berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh Perum Pegadaian. Yang pertama, pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadai. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek dengan memberikan pinjaman uang tunai dari 10.000 hingga 20.000 dengan jaminan benda bergerak, perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang, elektronik, dan sebagainya dengan prosedur mudah dan layanan cepat.
Yang kedua, penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perubahan ini mempunyai peralatan penaksiran serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam penaksiran nilai suatu barang yang akan digadai atas jasa penaksiran yang diberikan Perum Pegadaian oleh penerima dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. C. Penitipan barang. 9 Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai D. Jasa lain. Ada beberapa jenis-jenis atau ciri-ciri jasa lain. Yang pertama, penjualan koin emas ONA, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. Yang kedua, krasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Yang ketiga, kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. Yang keempat, kresna atau kredit terbaguna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai karyawan dalam rangka kegiatan produktif konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. Perkenalkan, nama saya Servianus Bolilaga. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang manfaat penggadaian. Keuntungan perusahaan penggadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah: 1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit. 2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. 3. Pihak penggadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa saja, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Selain keuntungan tersebut, manfaat yang bisa diperoleh nasabah adalah: 1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instruksi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. 2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari Perum Penggadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabah adalah: 1. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayar oleh peminjam dana. 2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayar oleh nasabah pemeroleh. 3. Pelaksanaan misi Perum Penggadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh Perum Penggadaian digunakan untuk: yang pertama, dana pembangunan semesta sebesar 55%. Yang kedua, cadangan umum sebesar 20%. Yang ketiga, cadangan tujuan sebesar 5%. Dan yang keempat, dana sosial sebesar 20%. Tridaru dan Santoso 2006. Masuk yang berikutnya adalah penggadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: A. Tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba. B. Menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. C.
melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Penggadaian syariah atau biasa dikenal dengan istilah RAM dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee based income atau FBI atau mudharabah atau bagi hasil. Sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadaian akan mendapat surat bukti ran atau gadai berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat. Dalam akad gadai syariah disebut bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunah atau marhum miliknya dijual oleh murtahi guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat atau ijarah merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang materi penggadaian. Mohon maaf kurang dan lebih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.